Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya bagus, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuriban. Pak Yuriban, kalau luas lapangan ini kan sebenarnya ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat hitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online nggak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online nggak masalah. 3, 2, 1, kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat ya. Oke. Ketemu lagi sama Ibu di sini di pelajaran IPA di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Seperti biasa, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita dari minggu yang kemarin tentang reproduksi. Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi hewan. Nah, sebelum kita mulai, siapin dulu buku sama alat tulisnya. Udah disiapin semuanya? Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita masuk ke reproduksi pada hewan. Ya, reproduksi pada hewan. Setelah kemarin kita bahas tentang reproduksi pada tumbuhan, kita lanjutin nih ke reproduksi pada hewan atau sistem perkembangbiakan pada hewan. Tapi sebelum itu kita review dulu ya materi kita minggu kemarin tentang reproduksi pada tumbuhan. Dimulai dari cara perkembangbiakannya sendiri, itu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada, kemarin ada berapa? Ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, kita bahas yang dari vegetatif terlebih dahulu ya, yaitu vegetatif yang alami. Itu ada macam-macamnya, yaitu ada yang menggunakan spora. Contohnya apa kemarin, masih ingat nggak? Ya, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan lumut. Oke, bagus. Lalu ada tunas. Tunas itu contohnya apa? Ya, ada tunas daun, contohnya cocok bebek. Ada bambu, ya, itu tunas batang. Lalu ada rizom. Rizom itu apa kemarin? Ya, rizom itu tumbuhan yang apa contohnya? Lengkuas, terus ada jahe, ya, ada temulawak segala macam. Lalu ada yang menggunakan fragmentasi. Fragmentasi itu yang memisahkan diri dari tubuhnya. Jadi badannya itu bisa memisahkan. Nah itu apa namanya? Ganggang ya, namanya ganggang alga. Fragmentasi. Lalu ada umbi. Umbi itu ada banyak macamnya. Ada umbi lapis, umbi batang, ada umbi akar ya. Itu contohnya masing-masing umbi lapis. Contohnya ada bawang. Ya, umbi akar itu contohnya ada singkong. Umbi batang contohnya ada apa? Kentang. Oke. Lalu ada geragi. Geragi itu stolon ya. Itu contohnya ada strawberry. Bagus. Oke, lanjut. Nah, sedangkan tadi kan ada vegetatif alami. Nah, sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan berarti vegetatif perkembangbiakannya dibantu oleh manusia ya. Jadi dibantu. Jadi tidak dengan alami atau dengan sendirinya, tapi dibantu oleh bantuan manusia. Oke, yang pertama ada cangkok. Tapi kalian udah tahu semua dong, kemarin udah dijelasin tentang cangkok itu ada yang dibuang kambium dan jaringan floemnya sehingga nanti bisa menghasilkan menghasilkan tanaman atau buah yang rasanya sama dengan hidupnya. Itu cangkok, contohnya buah-buahan yang dipotil ya. Dipotil apa aja yuk, masih ingat nggak kemarin? Ya, ada mangga, ada jambu, ya, itu yang bisa dicangkok. Lalu stek. Stek itu berarti menanam batang dari tumbuhan itu, ya. Terus lalu ada merunduk. Merunduk itu contohnya apa? Ya, contohnya itu yang berbentuk yang rumput-rumputan ya, itu merunduk. Lalu okulasi. Okulasi itu yang
digabung. Jadi tunas batang itu dimasukkan ke dalam akar tunas, lalu akan menghasilkan buah yang baru. Lalu ada mengenter, ya itu macam-macam dari vegetatif buatan atau yang dibantu oleh manusia. Selanjutnya itu ada penyerbukan. Masih ingat nggak penyerbukan itu apa? Coba. Nah, penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, itu macam-macam proses penyerbukannya. Ada yang dibantu oleh burung, ada yang dibantu oleh serangga, ada yang dibantu oleh manusia, ada yang dibantu oleh angin. Nah, macam-macam penyerbukannya sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama ada autogami. Kemarin apa autogami? Autogami auto berarti sendiri. Berarti penyerbukannya itu di bunga yang sama atau bunga itu sendiri. Antara serbuk sari dan kepala putih itu masih dalam satu tangkai bunga. Oke, bagus. Lalu ada geutogami. Geutogami itu berarti yang satu pohon tapi berbeda bunga. Itu yang geutogami. Lalu ada allogami. Allogami berarti dua pohon tapi masih satu varietas, satu spesies ya. Lalu kalau bastar itu berarti apa? Ya, dua pohon yang berlainan varietas. Udah paham ya kalau yang reproduksi pada tumbuhan ya? Oh iya, kemarin kan sudah ada kalian sudah mengerjakan materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan kan? Nah, kita bahas ya soalnya beberapa supaya kalian bisa refresh. Oke, yang pertama, perkembangbiakan secara generatif memiliki ciri apa? Kemarin jawabannya apa kalian? Apa? Yang jawab A belum tepat. Yang jawab B enggak dong, pasti melibatkan gamet, soalnya kan generasi itu secara kawin berarti harus melibatkan gamet. Apa? Sifat individu yang baru sama dengan sifat induknya? Enggak, kalau ini dengan vegetatif ya, kalau vegetatif itu bisa, tapi kalau generatif itu jawabannya yang tepat adalah yang D, terbentuk individu baru yang berbeda. Jadi sifatnya, ciri-cirinya itu berbeda dengan induknya, nggak mungkin sama persis dengan induknya. Oke, jelas ya generatif ya. Kita lanjut. Yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif apabila terbentuk individu baru yang apa ya, kemarin jawabannya? Masih ingat nggak? Ya, jawabannya adalah apa? Berasal dari bagian tubuh induknya. Jelas, karena kan vegetatif kan walaupun dia tanpa kawin tapi dia pasti berasal dari tubuh induknya. Terus yang A coba didahului oleh pembelahan sel itu berarti apa? Generatif ya, bukan vegetatif. Yang C juga sama, didahului oleh peristiwa pembuahan. Pembuahan itu kan adalah pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Ya, jadi itu termasuk ke dalam generatif ya, bukan vegetatif. Yang D juga sama, disertai dengan pembentukan sel kelamin. Jelas ya, itu generatif bukan vegetatif. Itu yang tanpa kawin atau aseksual. Lanjut, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk. Apa kemarin? Jawabannya? Ya, yang B ya, apel dan alamanda. Ya, itu yang merunduk. Lanjut, tanaman yang dipakai sebagai batang pokok pada okulasi sebaiknya dipilih tanaman yang memiliki sifat apa? Apa coba? Kemarin masih ingat atau tidak? Ya, jawabannya itu adalah yang memiliki akar dan pokok batang yang kuat. Ya, jadi kalau okulasi itu kan menggabungkan dua tanaman. Nah, di mana salah satu tanaman akan menjadi istilahnya kayak induknya gitu, sebagai pokok atau induk dari tanaman yang baru. Jadi dia harus memiliki akar batang yang kuat daripada yang
yang menumpang itu. Nah, nanti yang menumpang itu harus memiliki sifat yang bagus pula, tapi dalam hasilnya. Contohnya yang buahnya manis, yang bunganya bagus, ya, yang buahnya itu hasilnya banyak. Nah, itu yang menumpang. Tapi kalau yang ditumpangi itu, yang ditempeli itu harus memiliki akar dan batang yang kuat, memiliki tubuh yang kuat, ya. Jadi makanya nanti kalau okulasi hasilnya akan sempurna. Dia memiliki batang yang kuat, memiliki akar yang kuat, serta memiliki buah dan bunga yang bagus, manis, seger. Itu okulasi. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh burung. Apa coba kemarin? Ya benar, ornitogami. Ornitogami itu yang dibantu oleh burung ya. Coba kalau hidrogami apa? Hidrogami, air. Berarti dibantu oleh air. Contohnya lumut, itu kan dibantu oleh air. Contohnya tumbuh-tumbuhan yang ada di air, teratai, ya teratai, tumbuhan teratai, ya eceng gondok itu dibantu oleh air. Lalu yang B, anemogami itu angin. Berarti yang dibantu oleh angin. Contohnya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki tidak memiliki mahkota bunga. Jadi tumbuhannya itu bunganya itu kecil-kecil. Ya, lalu ada entogami itu yang dibantu oleh serangga. Oke, sampai sini untuk review soalnya. Untuk sistem reproduksi pada tumbuhan sudah mengerti semua ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti semua tentang sistem reproduksi tumbuhan, dan kita bisa lanjut ke materi berikutnya tentang sistem reproduksi pada hewan. Nah, kalau dari gambar ini kan ada kucing bersama anak-anaknya, lalu ada burung dengan anaknya juga. Nah, ini menandakan bahwa mereka melakukan reproduksi. Untuk apa sih reproduksi? Masih ingat nggak tujuannya reproduksi? Ya, untuk melestarikan jenisnya, jadi tidak punah. Nah, untuk itu makhluk hidup melakukan reproduksi. Selain manusia juga hewan dan tumbuhan juga melakukan reproduksi atau berkembang biak. Tapi untuk reproduksi ini kita bagi lagi nih, ada yang hewannya itu bertulang belakang, ada yang hewannya tidak bertulang belakang. Oke, kita lihat. Nah, kita masuk ke reproduksi hewan invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Apa sih contohnya hewan-hewan yang invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang itu? Ya, ada contohnya serangga, ya ada serangga, ada cacing, itu kan termasuk ke dalam hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apalagi? Ada apa lagi? Ikan yang tidak memiliki tulang belakang, cacing, serangga, cumi, ya. Terus ada gurita, ada pokoknya cacing-cacingan, cacing pita, cacing pipi, cacing gelang, cacing tambang dan sebagainya, itu yang termasuk ke dalam hewan invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang, ya. Sampai sini jelas ya tentang invertebrata, sudah bisa bayangin kan mana invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu? Sudah jelas. Oke, lanjut ke sistem reproduksinya. Nah, invertebrata itu juga berkembang biaknya itu ada dua. Ya, kalau tadi tumbuhan ada vegetatif, ada generatif. Nah, sama, invertebrata juga ada dua, yaitu dengan cara aseksual atau tidak terjadi kawin atau tidak terjadi pertukaran sel sperma dan sel telur. Juga ada reproduksi seksual atau dengan kawin. Nah, aseksualnya sendiri itu ada fragmentasi, sama ya kayak tadi ya, fragmentasi atau pembelahan atau pemisahan tubuhnya dari koloninya. Lalu ada pertunasan, tunas. Jadi hewan juga ada tunasnya. Nggak cuma tumbuhan yang pakai tunas, tapi hewan juga
memiliki tunas. Lalu ada partenogenesis, kita nanti bahas satu-satu dari ketiga atau satu lagi nih ada membelah diri. Ya, jadi kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Sampai sini jelas ya bedanya aseksual dengan seksual. Kalau aseksual tadi tanpa kawin, kalau seksual yang dengan kawin. Oke, lanjut. Yang pertama, perkembangbiakan secara aseksual yang tidak dengan kawin ya. Yang pertama adalah membelah diri atau pembelahan biner. Nah, ini ada di gambar yang kalian lihat di video itu gambar apa itu kira-kira? Pernah lihat nggak? Waktu kelas 7 itu udah pernah dijelasin. Itu gambar apa? Ya, gambar amuba. Masih ingat kan amuba? Ya, yang dia itu kalau misalnya cari makanan atau berkembang biak itu dengan cara membelah diri. Nah, ini pembelahan diri ini adalah pembelahan yang terjadi dari satu sel membentuk dua sel. Ya, jadi sifatnya pun pasti sama. Ya, karena dari satu sel dia membelah sendiri menjadi dua. Contohnya yang terjadi pada amuba, seperti amuba ini termasuk ke dalam protozoa atau protista mirip hewan. Nah, ini dengan cara membelah diri. Jadi dia nggak kawin berkembang biaknya. Lanjut, lalu ada yang kedua itu fragmentasi. Tadi fragmentasi itu adalah pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel yang baru. Jadi dia akan memisahkan diri ketika dia waktunya untuk berkembang biak. Lalu dia akan memisahkan sebagian selnya dari kelompoknya atau dari koloninya. Ya, itu namanya fragmentasi. Itu contohnya itu adalah ganggang hijau. Ya, ganggang hijau ini contohnya adalah volvox. Bisa dilihat ini bentuknya cantik banget ya. Nah, ini dia berkembang biaknya dengan cara fragmentasi. Jadi memisahkan tubuhnya itu dari koloninya atau dari kelompoknya. Nah, lalu yang ketiga itu ada sporulasi atau pembentukan spora. Jadi yang membentuk spora itu bukan hanya tumbuhan paku atau tumbuhan lumut. Hewan juga membentuk spora. Contohnya adalah plasmodium. Nah, ini masih ke dalam kelompok protista ya. Protista mirip hewan. Jadi bukan hewan sesungguhnya tapi protista mirip dengan hewan. Nah, ini si plasmodium atau yang menyebabkan penyakit malaria ini itu akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid. Jadi yang kalian harus tahu bahwa penyebab penyakit malaria, DBD itu bukan nyamuk sebenarnya. Ini sebenarnya itu yang menyebabkan itu adalah si plasmodium. Karena dia yang hidup di dalam air liur nyamuk dan dia akan berkembang biak di dalam air liur nyamuk itu dalam fase oosit. Lalu dia akan masuk ketika nyamuk menghisap darah kita, si plasmodium itu akan masuk ke dalam darah kita. Nah, itulah yang menyebabkan kita kalau lagi kondisinya lagi lemah atau kondisinya lagi nggak fit, itu kita bisa terkena malaria atau demam berdarah. Itu disebabkan oleh si spora dari plasmodium ini. Selanjutnya, nah sampai sini sudah paham ya, baru kita masuk ketiga perkembangbiakan secara aseksual. Yang pertama tadi ada pembelahan diri, yang kedua ada fragmentasi, yang ketiga ada sporulasi. Nah, ini juga sama nih, kita akan bahas tentang tunas. Ya, tunas pada hewan ini juga ada, bukan hanya pada tumbuhan yaitu pada bambu ya, bebek segala macam. Nah,
di dalam dunia perhewanan juga ada yang berkembang biaknya itu dengan tunas. Contohnya adalah hidra. Ya, ini biasanya dia itu hidupnya di air, hidra itu. Tapi sebelum kita lanjut ke materi kita, kalian harus tetap stay di channel YouTube YPI ini, di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Oke. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye, don't forget ya. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya bagus, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuriban. Pak Yuriban, kalau luas lapangan ini kan sebenarnya ada lapangan basket ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat hitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online nggak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online nggak masalah. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi sama Ibu di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjut lagi ya materi kita yang tadi sudah dibahas tadi sampai hidra ya. Oke. Hidra itu tadi berkembang biaknya dengan tunas ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ya. Setelah tadi kita udah bahas tentang cara perkembangbiakan seksual dengan jadi difragmentasi serta
sporulasi atau dengan spora kita lanjut ke pembentukan tunas. Nah, contohnya pada hewan hidra dan porifera. Porifera itu apa waktu itu? Ya, jadi kayak terumbu karang yang ada di laut itu ada yang menggunakan tunas. Nah, setelah itu ada dengan cara regenerasi. Regenerasi berarti sebagian tubuhnya terpisah dan selanjutnya bagian yang tadi terpisah itu akan tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Contohnya adalah bintang laut. Makanya kan kalian suka nonton di SpongeBob itu kan ada adegan di mana Patrick itu tangannya putus, lalu dia tumbuh lagi. Nah, seperti itu namanya regenerasi. Jadi contohnya adalah planaria dan bintang laut. Planaria itu gimana? Pernah lihat nggak? Planaria itu sejenis cacing, tapi dia itu berkembang biaknya dengan cara regenerasi. Nah, selanjutnya itu yang tadi seksual ya. Ada yang namanya, sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan atau reproduksi secara seksual. Secara seksual berarti dengan kawin dong. Nah, sekarang kita bahas yang dengan kawin pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, reproduksi seksual itu ditandai dengan adanya penyatuan gamet, yaitu sel sperma dan sel ovum. Bisa dilihat di sini gambarnya itu ada cacing yang sedang mating, itu sedang kawin, walaupun yang kita tahu kalau cacing tanah itu sifatnya adalah hermafrodit. Nanti kita bahas ya apa itu hermafrodit. Nah, pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan. Ya, jadi pada sel itu nggak semuanya terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan, tanpa adanya pertemuan sel sperma dan sel telur, sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata itu ada dua, ya, yaitu yang ada dengan pembuahan atau dengan seksual atau dengan pembuahan, ada yang tanpa pembuahan, biasa disebut dengan istilah partenogenesis. Nah, partenogenesis itu sel telurnya tidak dibuahi dan dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya itu adalah lebah jantan dan semut jantan. Itu yang berkembang biak tanpa dibuahi atau tanpa mengalami pembuahan. Itu namanya partenogenesis. Nah, ini juga ada kutu daun, itu juga berkembang biaknya dengan partenogenesis juga ya. Jadi tanpa adanya pembuahan. Ingat ya, partenogenesis itu berkembang biak yang tanpa mengalami proses pembuahan. Contohnya adalah serangga, semut. Nah, tadi yang tunas itu ada hidra. Seperti kita bahas di awal ya, bahwa hidra itu adalah salah satu contoh tumbuhan yang hewannya itu berkembang biak dengan bertunas. Tapi hidra ini juga dapat berkembang biaknya secara seksual. Nah, gimana caranya? Dengan cara pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh. Jadi dalam satu tubuh si hidra ini itu dia menghasilkan sperma dan ovum dalam satu tubuh, atau biasa disebut hermafrodit, yang terjadi juga pada cacing tanah. Tadi kan sempat dibahas juga di awal bahwa cacing itu berkembang biak atau memiliki termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang hermafrodit atau menghasilkan dua sel kelamin dalam satu tubuh ya. Jadi itu namanya hermafrodit. Nah, alat tersebut masing-masing menghasilkan spermatozoid dan ovum. Hasil pembuahannya adalah zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi hewan baru. Walaupun dia itu hermafrodit atau dia itu memiliki dua sel kelamin dalam satu tubuh, tapi tetap dia harus melakukan kawin atau perkembangbiakannya harus seksual. Jadi harus tetap bertukar sel spermanya. Jadi tidak bisa kawin terhadap
diri sendiri seperti itu namanya hematoidit ya. Lanjut, nah cacing pita termasuk ke dalam bangsa cacingan ya. Nah cacing pita ini terdiri atas segmen-segmen atau ruas-ruas yang disebut proklotit. Nah proklotit ini terdapat ovarium. Jadi di ruas-ruasnya itu ada ovariumnya yang menghasilkan ovum, ya, dia menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sperma. Jadi ada ovum, ada sperma. Jadi dia masing-masing proklotipnya itu dia menghasilkan ovum dan sperma. Bila sel telur dan sel sperma sudah masak, maka terjadilah pembuahan di dalam proklotip yang menghasilkan zigot. Itu pada cacing pita. Selanjutnya itu ada cacing tanah yang tadi sempat dibahas juga. Cacing tanah itu adalah makhluk hidup atau hewan yang hematoidit, di mana dia menghasilkan sel telur dan sel spermanya dalam satu tubuh. Nah, jadi dalam tubuh cacing tanah terdapat beberapa ruas. Kan cacing tanah itu kan garis-garis itu kan ada ruas-ruasnya. Nah itu ada yang bagian di mana kulitnya itu menebal. Nah itu namanya klitelum. Jadi di kulitnya itu, di ruas-ruasnya itu ada salah satu. Coba nanti kalau ada cacing tanah kalian amati itu ada satu ruas di mana kulitnya itu dia menebal. Itu namanya klitelum. Nah di dalam klitelum itu ada yang namanya testis yang akan membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Ya, jadi di situ itu di klitelum itu adalah istilahnya organ kelaminnya si cacing. Jadi dia menghasilkan ovum dan sperma di situ. Tapi walaupun ovum dan spermanya dalam satu tempat, dalam satu tubuh si cacing itu, tetap aja kalau misalnya mau berkembang biak atau mau kawin, dia harus mencari individu atau cacing yang lain supaya nanti apa? Nanti bisa bertukar si spermanya. Jadi nggak bisa walaupun dia punya sperma dan ovum dalam satu tubuh, dia bisa tukaran sendiri dalam satu tubuh, enggak. Tetap dia harus melakukan pertukaran sperma dengan cacing lain atau individu lain, ya, atau perkawinan silang. Dia nggak bisa tuh melakukan pembuahan sendiri, tapi harus tetap dengan individu yang lain. Nah, selanjutnya adalah serangga. Nah, serangga ini kita bahas tentang lebah ya, atau Apis indica. Itu lebah itu kan biasanya hidupnya itu berkoloni ya, atau berkelompok. Ada bagian-bagiannya atau kelompok-kelompok itu tuh ada tugasnya masing-masing. Ada yang sebagai ratu, ada yang sebagai pejantan, ada yang sebagai pekerja. Nah, yang biasa suka mengumpulkan madu itu adalah pekerja. Ya, sedangkan yang biasa berkembang biak atau menghasilkan keturunan itu adalah ratu. Di mana ratu itu dia sifatnya fertil. Apa itu fertil? Berarti dia bisa menghasilkan keturunan. Itu namanya fertil. Ada juga pejantan fertil. Jadi dia tugasnya itu nanti kawin dengan ratu dan menghasilkan keturunan. Itu pejantan yang fertil. Nah, ada juga yang tapi nanti pejantan fertil ini ketika sudah kawin dia akan mati. Nah itu, jadi tugasnya di hidupnya itu ya udah cuma menghasilkan keturunan dengan ratu, lalu kemudian setelah kawin dia akan mati. Nah, ada juga yang pekerja. Nah, pekerja itu kan tugasnya cuma ya udah kumpulin makanan, kerja, kumpulin madu, buat madu, lalu dia tidak bisa menghasilkan keturunan karena dia sudah takdirnya itu steril atau tidak bisa menghasilkan turunan. Nah itu yang pekerja. Nah pada waktu kawin, sperma dari jantan itu disimpan dalam kantung sperma di dalam induk betinanya. Jadi disimpan spermanya, lalu si sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup. Jadi si jantan akan memberikan spermanya ke si ratu, lalu si ratu akan menyimpan spermanya selama hidupnya dia itu
untuk menjadi cadangan ketika si jantannya kan mati kan. Nah terus lalu saat telurnya udah mateng, sel telurnya udah mateng di dalam tubuh si ratu, itu akan si sperma yang tadi ditinggal oleh si jantan itu akan keluar dan membuahi si telur ratu itu, lalu akan berkembang menjadi calon ratu, calon pekerja, dan juga yang tidak dibuahi itu akan berkembang menjadi jantan. Jadi ada 3 jenisnya ya. Nah nanti lebah pekerja dan prajurit menjadi mandul karena pengandungan yaitu kekurangan makan. Oke, itu beberapa contoh perkembangbiakan secara seksual pada hewan invertebrata. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan secara seksual pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Apa aja coba kira-kira hewan yang memiliki tulang belakang contohnya? Banyak ya, ada kucing, ada jerapah, ada ikan, ada reptil, ada apa lagi? Hatak, yaitu hewan yang berkembang biak atau yang memiliki tulang belakang. Nah, di sini kita lihat ya, vertebrata hanya dapat berkembang biak secara kawin. Jelas, hewan vertebrata itu hanya bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif atau seksual, yaitu peleburan antara ovum dan sperma dalam tubuh induknya. Lalu pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Jadi nggak selamanya pembuahan itu terjadi di dalam tubuh induknya, tapi juga bisa terjadi di luar tubuh induknya. Apa contohnya? Ya ikan ya, lalu katak itu kan dia pembuahannya itu terjadinya di luar ya, jadi nggak di dalam tubuh induknya. Lalu bila terjadi di luar, kalau di dalam namanya internal, in itu di dalam, berarti internal itu pembuahannya di dalam. Ada yang namanya eksternal berarti X, berarti di luar, berarti pembuahannya terjadi di luar induknya. Ya, itu misalnya yang eksternal tuh dilihat, eksternal itu contohnya ada katak, ada ikan. Lalu yang internal itu contohnya ada burung, ada mamalia, ada reptil. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke yang pada yang pembuahannya itu di dalam. Ya. Pertama ada ovipar, waktu SD udah pernah ovipar. O berarti telur, bentuknya bulat, berarti dia berkembang biaknya dengan cara bertelur di luar tubuhnya. Jadi embrionya berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur, misalnya ikan, burung, amfibi, reptil, ya itu dengan cara bertelur, namanya ovipar. Lalu ada ovovivipar, sorry ya ini kurang satu V. Ada ovovivipar, itu bertelur dan beranak. Itu hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Bedanya dengan ovipar itu adalah kelompok hewan ovovivipar itu tidak mengeluarkan telurnya di dalam tubuh. Ya, jadi embrio tetap dalam tubuhnya. Dalam tubuhnya itu tetap tumbuh, tapi masih dalam telur. Tapi masih berada di dalam tubuhnya. Gitu. Jadi enggak, kalau misalnya ovipar kan telurnya dikeluarin. Nah, kalau ovovivipar itu telurnya tetap di dalam tubuh induknya, jadi dikeluarinnya itu tetap di dalam, nggak kayak ovipar kayak ayam, ikan, terus buaya itu kan dia kan ngeluarin telurnya, kemudian si anaknya akan keluar sendiri di luar ya. Tapi kalau ovovivipar itu dia telurnya itu tetap di dalam tubuh induknya dan akan keluar sendiri melewati organ genital dari
induknya, ya. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan. Jadi kelihatannya kayak ngelahirin, padahal tetap di dalam tubuhnya itu dia bertelur, ya. Contohnya ada ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Lalu ada vivipar. Vivipar itu adalah melahirkan, ya, jelas kayak manusia, mamalia, itu dia hewan itu melahirkan. Embrio berkembang dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta, misalnya manusia dan hewan yang menyusui. Jelas ya, ini udah jelas semua pasti vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Nah, kita akan bahas tentang masing-masing individunya ya, masing-masing spesies dari ikan. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Nah, ikan ini tidak mempunyai organ perkawinan. Pembuahan terjadi secara eksternal, jadi dia akan mengeluarkan telurnya ke dalam air, ya. Dia akan mengeluarkan telurnya, lalu telurnya itu yang dihasilkan itu sampai ribuan. Kenapa? Karena nanti kemungkinan besar yang hidup hanya beberapa, karena kan setelah dikeluarkan udah induknya akan pergi dan nggak bakalan ngurusin telur-telurnya lagi sampai nanti ada yang dibuahi atau sampai ada yang sperma yang membuahi telur-telur itu. Jadi seperti itu, makanya dia menghasilkannya sampai ribuan. Lalu ada yang telurnya itu dijaga di sarang, ya. Ada juga itu contohnya ikan Nemo, itu kan dijaga ya telurnya ya di dalam sarangnya. Ada yang disimpan di rongga mulutnya, contohnya ikan mujair. Itu beberapa contoh ikan yang berkembang biak secara eksternal ya. Ini organ reproduksi pada ikan, ada ovarium sama ya, ada testis, vas deferens. Nah, lanjut ke amfibi. Amfibi itu sama seperti ikan ya, dia juga bertelur tapi bertelurnya juga sama, dia eksternal juga, jadi dia meninggalkan sel telurnya, meninggalkan telurnya yang akan dibuahi itu bergerombol di permukaan tanah ya, yang sudah dibuahi itu akan bergerombol di air, lalu 6 hari telur akan menetas dan menghasilkan berudu, lalu berudunya hidup menggunakan insang, lalu setelah 1-3 bulan dia akan berkembang menjadi katak dan berkembang menjadi katak dewasa. Jadi sama eksternal juga ya, jadi dia perkembangbiakan atau fertilisasinya secara eksternal. Ini organ reproduksinya ya, ada amfibi, ada tidak sama sebenarnya. Intinya ada ovarium, ada testis. Tapi di sini ada kloaka. Ya, kloaka itu tempat melahirkan dan tempat pembuangan juga. Lalu ada reptil. Reptil juga sama, dia dengan ovipar. Tapi ada juga yang ovovivipar, contohnya kadal ya, yang ovovivipar. Kalau yang ovipar contohnya kura-kura, buaya, itu ovipar. Nah, itu telurnya dikeluarkan dan disembunyikan dalam pasir atau lumpur. Ada yang dirami, lalu ada yang disembunyikan juga ya. Lalu kalau pada kadal itu yang ovovivipar atau yang menetasnya dalam tubuh. Jadi kesannya kayak melahirkan gitu ya kalau kadal. Ini contoh gambar dari organ reproduksi dari reptil. Selanjutnya adalah burung. Burung itu atau apes ya, dunia burung. Nah, dia fertilisasinya sudah di dalam, ya. Jadi udah di dalam pembuahannya, terus berkembang biak semuanya dengan cara bertelur. Ya, ada burung yang mengerami telurnya, ada yang menyimpannya di lubang, ada yang menyimpan di pasir, ada juga yang menggunakan sarang burung lain, jadi membunuh atau mengusir telur-telur dari yang punya sarang, ya. Lalu dia membesarkan anaknya di sarang burung lain, ada juga. Nah, seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Pada burung merpati, sekali musim bertelur mengeluarkan 2 butir telur yang akan menetas menghasilkan burung jantan dan betina. Embrio yang berkembang dalam cangkang mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang disimpan dalam ya. Jadi putih telurnya itu adalah makanannya si embrionya. Ini gambarnya seperti ini, ada organ ovarium, ovida, kloaka ya sama ya, testis, vas deferens,
Ini organ reproduksi pada burung. Nah, yang terakhir itu ada mamalia. Nah, mamalia ini fertilisasinya internal jelas seperti manusia ya. Itu karena organnya itu yang paling sempurna itu adalah mamalia. Dia berkembang biak dengan cara menyusui dan melahirkan. Ya, telur mamalia itu kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Embrio mendapatkan makan dari rahim induknya melalui plasenta yang tadi bilang ya. Jadi dia melalui plasenta dihasilkan makanan. Jadi yang vertebrata tadi yang eksternal pembuahannya itu ada ikan, ada apalagi tadi amfibi ya, itu dengan eksternal ya. Kalau yang lainnya mamalia, aves, lalu apa namanya, mamalia, aves, dan apa tadi, reptil, yaitu internal ya, dia pembuahannya internal. Jadi bukan sperma dan sel telurnya itu tidak bertemunya itu di dalam. Kalau yang eksternal tadi bertemunya di luar. Nah, sampai sini untuk perkembangbiakan pada hewan, semoga kalian bisa jelas ya. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa tugasnya untuk di rumah ya, jangan lupa ditulis dan dicatat di buku catatan IPA-nya. Ini ada tugasnya. Yang pertama, kalian rangkum materi yang sudah dijelaskan oleh ibu tadi ya. Lalu kalian jelaskan tuh perbedaan antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta sebutkan jenis-jenis hewan dari masing-masing cara pembiakan itu. Nanti kalian tulis di buku tulis, lalu kalian foto dan kirim ke link yang ibu akan berikan nanti di kelas kalian masing-masing. Oke, sampai sini jelas ya. Untuk materi hari ini ibu cukupkan. Semoga kalian semua dapat paham dan mengerti apa yang sudah ibu jelaskan tadi dan yang kita sudah pelajari tadi. Nah, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa beribadah. Lalu kita bisa kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan teman-teman, bapak ibu guru semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan kita bisa bertemu kembali di minggu depan di PJJ YPI belajar online. Gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.